Orang anak tewas tenggelam saat tengah menikmati libur lebaran di Pantai Tompek, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sementara satu anak lainnya berhasil diselamatkan. Suasana euforia libur lebaran berubah menjadi duka saat 5 orang anak terseret ombak di Pantai Tompek, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tangis para orang tua ini pun tak terbendung melihat jasad anaknya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dari 5 anak yang terseret ombak, 4 ditemukan dalam kondisi meninggal. Sementara satu lainnya selamat dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Pasca kejadian, lokasi wisata Pantai Tompek ditutup sementara. Tujuh orang tewas dan 2 lainnya hilang akibat insiden perahu terbalik di Boyolali, Jawa Tengah. Perahu diduga terbalik karena salah satu penumpang berfoto selfie di geladak depan perahu. Tim SAR yang sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi perahu tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu pagi kembali menemukan satu jenazah di dalam waduk yang kedalamannya mencapai 20 hingga 25 meter. Tubuh korban terdeteksi oleh drone tim SAR yang diluncurkan di atas permukaan air mengelilingi lokasi tenggelamnya perahu penyeberangan. Sementara 2 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Dalam operasi pencarian, tim SAR mengalami kesulitan karena banyaknya jaring dan tonggak kayu yang dipasang petani karamba. Sementara itu, pengemudi perahu yang masih berusia 13 tahun diperiksa intensif polisi. Polisi juga terus mendalami penyebab pasti kecelakaan dan menutup sementara objek wisata Warung Apung Waduk Kedung Ombo. Untuk sementara ditutup dalam proses supaya untuk menjaga air di bawah itu tidak keruh seperti itu. Kalau korban tadi sudah dibawa ke rumah sakit ya? Sudah di Waras Wilis, Andong. Kejadian bermula saat perahu berpenumpang 20 orang hendak menuju warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Saat perahu sudah mendekati tujuan, tiba-tiba seorang penumpang berjalan ke geladak depan kapal untuk bersuah foto. Namun tiba-tiba perahu oleng dan terbalik, sayangnya perahu tidak dilengkapi alat keselamatan. Akibatnya 7 orang meninggal dunia dan 2 lainnya hilang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara menjalani swab antigen saat melintasi tol Jakarta Cikampek. Swab dilakukan secara acak kepada 31.000 pengendara selama 7 hari ke depan. Sejumlah pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek dan mengarah ke Jakarta mengikuti swab tes antigen di pos pemeriksaan arus balik. Swab antigen dilakukan secara acak di res area kilometer 34B dekat gerbang tol Cibatu, Bekasi. Hanya pengendara yang dinyatakan non-reaktif COVID-19 boleh melanjutkan perjalanan. Polisi memastikan kebutuhan tes antigen sebanyak 31.000 akan terpenuhi selama 7 hari ke depan. Tim terpadu untuk melakukan random sampling, pengecekan apakah pemudik yang melintas ini dinyatakan non-reaktif atau reaktif, baru saja menyelesaikan evaluasi pelaksanaan pagi hari ini. Tadi kita berbicara mengenai ketersediaan swab antigen, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan untuk melakukan tester. Kekurangan swab antigen tadi sudah teratasi. Sementara bagi pemudik yang reaktif COVID-19 akan dibawa ke Wisma Atlet Jakarta untuk menjalani swab tes PCR. Swab tes antigen di tol Jakarta Cikampek ini digelar hingga 24 Mei mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tisa Amora, Dias Triawan, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di pos pemeriksaan arus balik tol Jakarta Cikampek, kita bergabung dengan Nadia Raisa yang saat ini berada di res area Cibatu, Bekasi, Jawa Barat. Nadia, bagaimana kondisi arus balik dan penyekatan di sana hingga malam ini? Tol Jakarta
Cikampek, tempat saya melaporkan, tepatnya di kilometer 34. Untuk lalu lintasnya sendiri sebenarnya terpantau lancar, hanya saja dikarenakan adanya pemeriksaan kendaraan memang sempat terjadi antrian kendaraan. Pemeriksaan kendaraan ini adalah untuk memastikan apakah ada stiker penanda tes kesehatan atau sudah melakukan tes bebas COVID-19, dan jika stiker sudah tertempel maka kendaraan tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun jika kendaraan tidak memiliki stiker tersebut maka akan diarahkan ke posko penyekatan di Cibatu ini untuk melakukan swab tes antigen, di mana di sini bisa dilihat kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki stiker akan mengantri untuk melakukan swab tes antigen secara gratis dan dilakukan juga secara drive-thru di sini. Nah, hingga hari ini sudah ada 450 kendaraan yang diperiksa dan juga ada 630 orang yang sudah melakukan swab test antigen, di mana untuk swab test antigen ini dilakukan secara random sampling, yaitu 50% dari jumlah penumpang yang ada di kendaraan tersebut. Dan hingga saat ini sudah ada 1 orang yang reaktif dan juga 4 orang lain yang berada dalam satu kendaraan yang sama, seluruhnya dibawa ke Wisma Atlet untuk melakukan PCR test. Untuk operasi ini akan dilakukan hingga 24 Mei mendatang, dan jika dalam evaluasi ditemukan adanya jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta masih dalam jumlah yang banyak, maka akan diperpanjang. Ya, Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Rest Area Cibatu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus balik juga belum terlihat di titik penyekatan arus balik kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Penyekatan bersifat situasional dan hanya dilakukan saat terjadi kepadatan arus kendaraan. Berikut laporan Kevin Pakan serta juru kamera Indra Purnama dan Irfan Hardiansyah dari Karawang, Jawa Barat. Ya pemirsa, pantauan arus balik Idul Fitri 1442 Hijriah di titik penyekatan kilometer 47 tepatnya di tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini, kami melihat bahwa untuk situasi penyekatan ini memang belum dilakukan pada hari ini, dan memang kami melihat untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan bis antar kota, antar provinsi secara bebas atau secara lengang begitu untuk melintas di titik penyekatan ini. Dan memang juga pada malam hari ini juga kedatangan dari pejabat Polda Jawa Barat, yang mana ini adalah Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Edi Junaidi. Tadi kami sempat bertanya kepada Dirlantas Polda Jabar yang mengatakan bahwa memang untuk titik penyekatan di sini merupakan bersifat situasional, di mana nantinya bila ada antrian kendaraan yang cukup panjang, maka di sini akan dilakukan proses penyekatan dan juga akan dilakukan proses screening kesehatan. Dan memang berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini, kami melihat juga ada pos penyekatan rapid test antigen, di mana nanti para pengendara yang berasal dari Jabodetabek akan dites kesehatannya atau dites rapid test antigen secara acak untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Selain itu juga pihak petugas nantinya akan melakukan proses pemeriksaan terhadap surat-surat perjalanan seperti surat izin keluar masuk mereka. Dan memang juga sampai dengan malam hari ini pihak kepolisian juga tetap bersiaga. Tepatnya kami melihat ada pos-pos atau tenda-tenda yang disediakan di sini. Maka pihak kepolisian dan juga tim gabungan terus memantau arus lalu lintas tepatnya di titik kilometer 47 tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini. Dari Jakarta Cikampek, Kevin Pakan, Indra Purnama, iNews melaporkan.